Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan menceritakan kisah horor tentang pengalaman mistis yang dialami oleh seorang polisi hutan atau polhut pada saat dia sedang melakukan tugas di hutan. Nah, pada saat sedang bekerja, Bapak Polhut itu tiba-tiba mendapatkan teguran dari seorang kakek-kakek misterius. Nah, usut punya usut, teguran itu ternyata berkaitan dengan sebuah kebijakan atau aturan yang dia berlakukan. Nah, kira-kira apakah peraturan itu dan bagaimana teguran si kakek? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Oke, jadi kisah yang akan kuceritakan malam ini dikirim oleh Mira dari Jawa Tengah. Halo Mbak Mira. Nah, sedikit informasi tentang Mira. Jadi, Mira ini adalah anak dari seorang pemuka desa yang cukup dihormati di lingkungannya. Ayahnya Mira ini bernama Pak Misno dan ibunya bernama Bu Rini. Mira dan juga keluarganya tinggal di sebuah desa terpencil yang masih sangat asri. Kata Mira, di desa itu ada sebuah hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat rimbun. Nah, selain pepohonan, hutan itu juga memiliki sumber mata air yang dialirkan ke permukiman-permukiman warga supaya mereka bisa menikmati air bersih. Jadi, katanya sebelum mata air itu ditemukan, warga biasanya mengambil air di sungai. Nah, sekarang sudah ada mata air, jadi sudah bisa langsung dialirkan ke permukiman warga. Meskipun cukup dekat dari permukiman warga, hutan itu tidak dikelola oleh masyarakat tetapi dikelola langsung oleh pemerintah. Jadi hutannya itu dibuat seperti cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah. Untuk memudahkan pengawasan, pemerintah juga membangun beberapa pos di dalam hutan yang dijaga oleh polisi hutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan polhut. Polhut ini memiliki tugas khusus, yaitu menjaga hutan dari segala bentuk perusakan dan juga perburuan liar. Biasanya, polhut ini akan berkeliling ke seluruh penjuru hutan untuk mengawasi dan juga memastikan bahwa hutan yang mereka jaga tetap aman. Itulah tugas si polhut ini. Tapi meskipun terlihat mudah, pekerjaan polhut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena warga di desa itu terbiasa berburu hewan di hutan itu secara ilegal. Nah, biasanya warga-warga di sana yang berburu itu terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Pertama, ada kelompok yang berburu untuk menjual kembali hasil buruan mereka, di mana dari hasil penjualan itu mereka bisa mendapatkan uang yang nominalnya lumayan. Jadi, mereka menjadikan berburu ini sebagai pekerjaan utama. Kedua, ada juga kelompok yang sengaja berburu untuk mendapatkan kesenangan pribadi saja. Warga yang masuk dalam kelompok ini biasanya akan berburu hewan-hewan seperti rusa, landak, dan juga ayam hutan untuk dikonsumsi sendiri atau hanya dikoleksi bagian tubuh tertentu sebagai kerajinan tangan. Misalnya, tanduk rusa dijadikan hiasan, bulu landak dijadikan gantungan kunci, dan sebagainya. Jadi, ada dua kelompok. Satu memang untuk dijual, satu lagi untuk kesenangan mereka saja. Sebagai seorang pemuka desa, Pak Misno atau ayahnya Mira mengenal semua polhut yang ditugaskan di desa. Pak Misno bahkan berteman akrab dengan komandan polhut yang ada di desa itu, namanya Pak Joko. Nah, akhir-akhir ini, Pak Joko yang awalnya melarang segala bentuk perburuan liar di desa itu, tiba-tiba saja membolehkan warga untuk berburu babi hutan di sana. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu, jumlah babi hutan di desa memang sedang banyak sekali. Katanya, kawanan babi itu sering merusak tanaman warga dan juga pohon-pohon yang baru ditanam oleh pemerintah. Dengan kata lain, babi-babi hutan ini dianggap sebagai hama yang merugikan. Itulah kenapa akhirnya Komandan Polhut Pak Joko memperbolehkan warga untuk memburu babi hutan. Tapi aturan itu cuma berlaku untuk babi hutan saja. Warga tetap dilarang untuk melakukan perburuan pada hewan-hewan lain.
Awalnya, kebijakan ini berjalan efektif tanpa kendala apapun. Tapi pada suatu hari, ada sebuah kejadian mistis yang justru menimpa komandan ini, Pak Joko, terkait pekerjaannya. Pak Joko diganggu. Nah, jadi ceritanya, pada suatu hari, Pak Joko mendapatkan giliran untuk berjaga di hutan. Pada saat menjelang tengah hari atau selesai salat zuhur, Pak Joko pun melakukan tugasnya seperti biasa. Dia berjalan menyusuri hutan dan memastikan bahwa tidak ada orang jahat yang berniat merusak hutan. Saat dia sedang keliling, semua berjalan baik-baik saja. Cuaca hari itu cerah sekali, matahari masih bersinar tepat di atas kepala. Tapi semakin dia berjalan masuk ke dalam hutan, Pak Joko dikejutkan dengan perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Langit berubah gelap, lalu tidak lama kemudian hujan turun dengan deras. Bersamaan dengan itu, kabut tebal pun mulai muncul menyelimuti hampir seluruh area hutan. Tiba-tiba cuacanya berubah seperti itu. Karena hujan turun tiba-tiba, Pak Joko yang tidak membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan memutuskan untuk berteduh sebentar di bawah pohon besar. Pak Joko berpikir, ya sudah, aku tunggu di sini saja dulu. Siapa tahu sebentar lagi hujannya reda. Tapi setelah ditunggu-tunggu, hujan tidak reda-reda. Malah sebaliknya, hujan semakin deras dan membuat hawa di hutan itu semakin dingin. Tidak mau lama-lama terjebak di hutan, Pak Joko pun berinisiatif untuk kembali ke pos tempat dia berjaga. Dia menyalakan senter dan kembali berjalan menembus derasnya hujan sambil berpikir, aku tidak bisa lama-lama di sini, nanti aku kedinginan. Nah, di tengah perjalanan itu, Pak Joko tidak sengaja melihat ada asap yang membumbung tinggi di langit. Apa itu? Kok ada asap? Waktu diperhatikan, asap itu ternyata muncul dari sebuah gubuk yang ada di atas bukit seperti itu. Ada gubuk di situ. Sejak kapan ada di situ? Perasaan selama aku bekerja di sini tidak pernah melihat gubuk itu, kata Pak Joko. Karena penasaran, Pak Joko pun membatalkan niatnya untuk kembali ke pos. Dia malah mengikuti sumber asap itu, yaitu ke arah gubuk tersebut. Dengan langkah hati-hati, Pak Joko mendaki bukit itu. Setibanya di sana, dia melihat sebuah gubuk sederhana yang atapnya berbentuk joglo. Pak Joko kemudian mengetuk pintu gubuk itu dengan maksud ingin numpang teduh sebentar sekaligus ingin tahu siapa pemilik rumah itu. Permisi, Pak, Bu, permisi, katanya. Namun setelah berkali-kali mengetuk tidak ada orang yang muncul. Tidak menyerah di situ, Pak Joko mengetuk jendela sambil berkata, "Permisi Pak, Bu, apa ada orang di sini?" Dia bahkan berbicara dengan bahasa Jawa, "Kul nuwun Pak, Bu." Tepat setelah Pak Joko berbicara dalam bahasa Jawa, ada seorang laki-laki yang menjawab, "Inji, monggo." Artinya, "Ya, silakan," kata bapak-bapak ini. Karena salamnya dijawab, Pak Joko pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Namun, setibanya di ruang tamu atau ruang depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kok tidak ada orang di sini?" Tadi ada yang menjawab. Suaranya tadi seperti dari depan sini. "Siapa yang menjawab salamku barusan?" kata Pak Joko heran. Karena masih penasaran, Pak Joko berjalan lagi semakin masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan pemilik rumah atau sumber suara tersebut. Dan benar saja, ketika dia masuk ke area dapur, Pak Joko melihat seorang kakek-kakek memakai celana hitam tanpa mengenakan baju sedang duduk di depan tungku yang menyala. Kakek itu langsung menoleh ke arah Pak Joko sambil tersenyum. "Sini, nak, biar badanmu hangat," katanya, sambil menyodorkan kursi kayu agar Pak Joko duduk di sampingnya. Mendapatkan sambutan yang ramah seperti itu, Pak Joko tidak curiga sama sekali. Dia malah menurut dan langsung duduk di kursi yang telah disediakan oleh kakek itu. Tidak lama setelah Pak Joko duduk, kakek itu langsung membuka percakapan. Dia bertanya, "Kamu polisi hutan ya, Le? Kamu polisi hutan kan, Nak?" Mendengar itu, Pak Joko agak kaget. Kok tahu dia kalau aku polisi hutan?" pikirnya. Namun tidak lama kemudian Pak Joko sadar. "Oh iya, aku kan memakai seragam polisi. Kalau ada di hutan, tentu aku polisi hutan," pikirnya lagi. Pak Joko pun menjawab pertanyaan si kakek. "Oh iya kek, saya polisi hutan.
katanya. Di situ kakek itu bertanya lagi, "Oh, berarti tugasmu menjaga hutan ini ya, Le?" Pak Joko menjawab, "Iya, Kek, betul. Saya dan teman-teman saya ditugaskan untuk menjaga hutan ini." Kakek itu kemudian berkata, "Baik, saya cuma mau pesan, kalau kamu polisi hutan, seharusnya kamu benar-benar menjaga semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja, tetapi juga hewan-hewan yang ada di sini. Jangan suka memburu hewan, termasuk babi hutan. Dari yang saya perhatikan belakangan ini, kalian sering memburu babi hutan ya?" "Oh iya, Kek. Memang saya sendiri yang membolehkan warga berburu babi hutan. Soalnya babi-babi itu sudah menjadi hama. Mereka sering merusak tanaman di sini. Kalau hewan lain, kami tidak berburu kok, Kek. Hanya babi hutan saja," kata Pak Joko menjelaskan. Namun setelah mendengar jawaban itu, entah kenapa kakek itu langsung marah. "Kata siapa babi hutan merusak? Jangan bicara sembarangan kamu, ya. Kalau manusia tidak mengusik mereka, mereka tidak akan merusak tanaman warga. Dari awal, memang kalian duluan yang mulai," bentak kakek itu. Pak Joko terkejut. Kenapa sih kakek ini? Kok responnya tiba-tiba berubah drastis begini?" pikirnya. Dia sama sekali tidak menyangka kakek yang tadinya ramah mendadak marah besar hanya karena masalah berburu babi hutan. Pak Joko merasa harusnya kakek itu senang karena dia menjaga hutan dari babi hutan. Di situ Pak Joko hanya diam. Dia tidak berani menjawab apa-apa, hanya diam saat dimarahi. Tapi di sisi lain setelah marah-marah, kakek itu kembali diam, seolah sedang mengatur emosi. Nah, karena mereka sama-sama diam, otomatis suasana pun menjadi hening, bahkan terasa canggung. Lalu di tengah keheningan itu, tiba-tiba mata Pak Joko teralihkan pada seorang wanita yang sedang mengintip mereka dari balik tirai dapur. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan dia mengenakan pakaian khas kerajaan. Dari raut wajahnya terlihat wanita itu seperti malu-malu saat menyadari Pak Joko menatapnya. Dia tersenyum ke arah Pak Joko dan Pak Joko pun membalas senyumnya. Tidak lama kemudian, kakek yang tadinya diam di samping Pak Joko ikut tersenyum. "Itu cucuku, namanya..." Saya tidak berani menyebutkan namanya." Kenapa kamu senyum-senyum? Kamu suka sama dia?" tanya kakek itu. Pak Joko buru-buru menjawab, "Oh tidak, Kek. Saya cuma senyum saja, soalnya dia juga senyum ke saya." "Saya sudah punya istri, Kek," katanya dengan sopan. Entah kenapa setelah mendengar jawaban itu, kakek tersebut kembali menunjukkan ekspresi sinis seperti tidak suka. Lalu dia berkata, "Sekarang hujan sudah berhenti. Sudah, kamu pulang saja, Le. Dan tolong ingat pesan saya tadi, jangan sesekali kalian memburu hewan di hutan ini lagi, sekalipun itu babi hutan. Biarkan saja mereka hidup, karena hutan ini adalah rumah mereka." Pak Joko pun sebenarnya tidak setuju dengan ucapan kakek itu, tapi dia memilih diam karena tidak ingin berdebat dengan orang yang lebih tua. "Baik, Kek, saya pamit pulang," jawab Pak Joko. Tepat sebelum Pak Joko pergi, kakek itu berkata lagi, "Sudah, Le, saya panggilkan ojek supaya kamu bisa cepat sampai rumah." Pak Joko langsung terkejut. "Hah? Ojek dari mana, Kek? Memangnya ada ojek di tengah hutan seperti ini? Kakek ini ada-ada saja. Mana ada ojek di tengah hutan?" pikirnya. Namun kakek itu dengan tenang menjawab, "Ada kok, ada. Kamu saja yang belum tahu," katanya. Belum sempat Pak Joko bereaksi, tiba-tiba kakek itu bersiul seperti sedang memanggil sesuatu. Tidak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki dengan motor trail. Helmnya menutupi seluruh wajahnya, dan dia berhenti tepat di depan rumah si kakek. Melihat itu, Pak Joko langsung merasa merinding. Betulan ada ojek di sini. Kok baru sekarang aku lihat? Selama ini tidak pernah ada laporan kalau di dalam hutan ini ada ojek, pikir Pak Joko. Seolah memahami isi hati Pak Joko, kakek itu berkata lagi, "Sudah, kamu tidak usah kaget. Mereka sudah lama ada di sini." Entah kenapa, mendengar jawaban itu, Pak Joko langsung merinding. "Mereka sudah lama di sini? Maksudnya apa?" pikir Pak Joko. Meski begitu, Pak Joko tetap mencoba berpikir positif dan tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Beberapa saat kemudian, kakek itu berbicara lagi pada tukang ojek. "Le, tolong antarkan bapak ini pulang ke rumahnya."
Pastikan dia pulang dengan selamat dan jangan sampai dia kenapa-napa, kata kakek itu. Tukang ojek itu hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menjawabnya dengan gestur. Tidak lama Pak Joko naik ke motor, dan mereka langsung melaju meninggalkan rumah kakek itu, keluar dari hutan. Di tengah perjalanan, hujan turun lagi dengan deras. Aneh, si tukang ojek ini sama sekali tidak menawarkan Pak Joko untuk berteduh atau memberikan mantel. Dia diam saja. Tidak hanya itu, sepanjang perjalanan, tukang ojek ini juga tidak mengeluarkan suara sama sekali. Pak Joko mulai merasa tidak nyaman. Dari tadi kok dia diam saja ya? Apa dia sakit atau bagaimana? Pikirnya. Akhirnya Pak Joko mencoba membuka obrolan lebih dulu. Mas, namanya siapa? Saya baru kali ini loh melihat ada ojek di dalam hutan, kata Pak Joko. Namun tukang ojek itu tetap diam, tidak menjawab apa-apa, hanya fokus mengendarai motornya. Kenapa ini? Kok tidak dijawab? Tapi mungkin dia tidak dengar suaraku, soalnya sekarang kan lagi hujan. Mungkin suaraku tertutup suara hujan, pikir Pak Joko. Tidak mau terus-terusan berpikir yang aneh-aneh, Pak Joko memutuskan untuk diam saja selama perjalanan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam, mereka pun akhirnya keluar dari hutan dan sampai di ujung jalan menuju desa. Saat keluar dari hutan, Pak Joko baru menyadari kalau langit sudah gelap. Gelap malam. Hujan juga tidak sederas tadi, hanya gerimis saja. Pak Joko berpikir, perasaan tadi siang waktu zuhur aku ngobrol sama kakek itu. Kalau bener, kenapa aku tiba-tiba keluar sudah malam? Apa aku tadi sebenarnya berangkatnya habis asar? Dia masih terus berpikir, sampai akhirnya mereka tiba di depan rumahnya dengan selamat. Setelah turun dari motor, Pak Joko langsung bertanya, "Oh iya mas, makasih. Ongkosnya berapa mas?" Namun, lagi-lagi tukang ojek itu tidak menjawab apa-apa. Dia langsung memutar balik motornya, menancap gas, dan pergi meninggalkan Pak Joko begitu saja di depan rumah. Dari tadi perasaanku sudah tidak enak. Ada yang tidak beres ini, pikir Pak Joko, tapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di ruang tamu, istrinya langsung menyambut dengan cemas. "Mas, kamu dari mana saja? Kok baru pulang tengah malam begini? Dari tadi aku sudah telepon teman-temanmu, tapi tidak ada yang tahu kamu kemana. Kamu itu sebenarnya dari mana?" Pak Joko terkejut. "Hah? Tengah malam? Jam berapa sekarang, Bu?" Tanyanya dengan deg-degan. Istrinya menjawab, "Sudah jam 12 malam, Mas." Pak Joko langsung melirik ke jam dinding. Ternyata benar, sudah jam 12 malam. Dia bingung. "Hah? Jam 12 malam?" Pak Joko masih ingat betul perasaan tadi dia berangkat habis zuhur. Kalaupun salah hitung dan dia berangkat habis asar, perjalanan ke rumah kakek itu dan kembali lagi seharusnya paling lama hanya 3 jam. Kalau asar jam 3 sore, maka jam 6 sore seharusnya dia sudah sampai rumah. Tapi ini kenapa bisa jam 12 malam? Saat masih mencoba menenangkan diri, tiba-tiba Pak Joko menyadari sesuatu. Dari rumah kakek sampai ke rumahnya, dia sama sekali tidak memberitahu tukang ojek itu alamat rumahnya. Pak Joko tidak pernah bilang, "Rumah saya di sini, Mas." Bahkan sepanjang jalan pun mereka tidak berbicara satu kata pun. Lalu bagaimana tukang ojek itu tahu di mana rumahnya? Pak Joko mulai merasa merinding. Aduh, kenapa ini? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Tapi dia memutuskan untuk tidak bercerita apa-apa kepada istrinya karena tidak mau membuat istrinya khawatir. Karena malam sudah larut, Pak Joko segera mandi dan beristirahat. Keesokan paginya, Pak Joko mencoba menjalani harinya seperti biasa, meskipun kejadian tadi malam masih mengganggu pikirannya. Ketika dia keluar rumah untuk berangkat kerja, ada kejanggalan lagi. Dia melihat jejak kaki babi hutan memanjang dari depan rumahnya sampai ke ujung gang. Pak Joko terkejut. Ada jejak kaki babi hutan? Kok bisa babi hutan sampai sini? Biasanya mereka tidak pernah muncul di dekat rumah warga. Di tengah kebingungannya, Pak Joko tiba-tiba teringat pada tukang ojek yang mengantarnya semalam. Firasatnya langsung berubah menjadi tidak enak. Pak Joko segera masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada istrinya, "Dek, tunggu bentar, Dek. Aku mau nanya,
"Semalam pas aku pulang, kamu dengar suara motor nggak?" Istrinya menjawab, "Hah? Motor? Nggak ada, Mas. Aku nggak dengar suara motor. Justru yang aku dengar ada suara hewan ngedengus seperti babi hutan gitu, Mas." Pak Joko tertegun. "Babi hutan? Itu yang kamu dengar? Kamu nggak dengar suara knalpot sama sekali?" Istrinya menjawab, "Nggak ada, Mas." Saat itu juga Pak Joko merasa merinding. "Astagfirullahaladzim, jangan-jangan yang mengantar aku semalam itu bukan manusia, tapi babi hutan itu." Untuk membuktikan dugaannya, Pak Joko segera keluar rumah. Setelah dicek kembali, Pak Joko memutuskan mengikuti jejak tersebut langkah demi langkah. Setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata itu memang bukan jejak ban motor, melainkan jejak kaki babi hutan. Semakin jauh dia mengikuti jejak itu, semakin yakin bahwa ini ada yang tidak beres. Jejak tersebut berakhir tepat sebelum memasuki area hutan, seolah-olah hilang begitu saja. Positif. "Aku diantar babi tadi malam," pikir Pak Joko sambil merinding. Merasa ada yang ganjil, sore harinya setelah pulang kerja, Pak Joko memutuskan untuk menemui pemuka adat desa, yaitu Pak Misno, yang juga merupakan ayah dari temannya, Mira. Di hadapan Pak Misno, Pak Joko menceritakan semua kejanggalan yang dialaminya, mulai dari bertemu kakek di tengah hutan hingga perasaannya bahwa dia mungkin telah diantar pulang oleh babi hutan. Mendengar cerita itu, Pak Misno berkata, "Sepertinya ini adalah sebuah pertanda, Pak Joko. Mungkin penghuni hutan tidak suka dengan perburuan liar atau kerusakan yang terjadi di wilayah mereka. Kita harus segera melarang warga untuk berburu hewan di dalam hutan ini." Pak Joko mengangguk setuju. "Benar, Pak. Kemarin kakek itu juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta kami untuk tidak berburu hewan di hutan ini lagi." Setelah mendengar cerita Pak Joko, Pak Misno memutuskan untuk menyampaikan hal ini kepada warga desa. Dia mengumpulkan para warga dan menceritakan pengalaman Pak Joko, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Akhirnya, para warga sepakat untuk menggelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima dari alam, terutama dari hutan yang menjadi sumber mata air dan penghidupan mereka. Pada hari yang telah ditentukan, hampir seluruh warga desa, termasuk tokoh agama dan pemuka adat, berkumpul di dekat hutan untuk mengadakan doa bersama. Acara dimulai dengan pembacaan tahlil, dilanjutkan dengan ceramah dari beberapa tokoh agama. Dalam ceramah tersebut, tokoh agama mengingatkan warga bahwa manusia adalah pemimpin di muka bumi yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga alam, termasuk hutan, hewan, dan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalamnya. Mereka menekankan bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam, bukan malah merusaknya. Ceramah itu menyentuh hati warga desa. Sejak saat itu, perburuan liar hampir tidak pernah terjadi lagi. Sebaliknya, polisi hutan dan warga desa mulai bekerja sama menjaga hutan agar tetap lestari, melindunginya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kisah ini menjadi pengingat bahwa hutan, gunung, dan laut adalah tempat yang penuh misteri.